Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 654 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai-berai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar kami memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 650 ayat 1 dan 2, kasihnya mempersatukan. Yang terpanggil dalam satu harapan, bagai
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari hukum Taurat kelima dan artinya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 dan 3, Di Hadapan-Mu, Yesus. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan hati Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali.
Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, nomor 174, ayatnya yang ketiga, sungguh benar. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8, dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita baca secara responsoria. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat 15 kita baca bersama-sama. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 656 ayat 1 dan 2, Serikat Persaudaraan.
kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 658, ayat 1 dan 2, ke dunia kekelaman. Dan kita mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Saya berharap semua kita sehat dan tetap bersuka cita. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya yang tertulis dari 2 Samuel pasal 1 ayat 17 hingga ayat 27.
Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti tahu upama orang Batak yang mengatakan manuk ni pialang di hotel-hotel kelahomar pira, sirang maraliale, lubian, sian namatian, ina. Ditinggal sahabat lebih menyakitkan dari ditinggal mati oleh ibu kandung. Di Amsal 18 ayat 24 juga dikatakan, ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dan itulah ajakan nats kita pada hari ini. Agar kita menjalin persahabatan bukan hanya karena diikat oleh darah kesukuan kita, tetapi terutama diikat oleh darah Tuhan Yesus. Seperti itulah yang terjadi pada gereja mula-mula. Seperti bisa kita baca di Kisah Rasul pasal 2 hingga pasal yang keempat. Ikatan oleh darah Kristus itu jauh lebih kuat mengikat mereka ketimbang ikatan darah kemanusiaan. Itu juga yang terjadi di awal kekristenan di tanah Batak. Karena pada waktu itu, bila ada orang Batak yang menjadi Kristen, biasanya mereka diusir, mereka dikucilkan oleh teman semarganya dan juga oleh teman sekampungnya. Tetapi menurut sejarah, mereka yang menjadi Kristen itu berkumpul di satu huta kampung, yaitu di Huta Dame. Dan disitulah terjalin persaudaraan, terjalin persahabatan yang baru yang diikat oleh kasih Kristus. Dan itulah yang menjadi cikal bakal gereja HKBP. Saudaraku, di perikop yang sudah kita dengar tadi diberitakan Daud bersahabat dengan Yonatan. Sebuah kisah persahabatan yang luar biasa. Di 1 Samuel 18 ayat 1 dikatakan bahwa sesudah Daud mengalahkan Goliat dan mengalahkan bangsa Filistin, maka Daud dan Yonatan berbicara. Lalu di sana dikatakan, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Dan di pasal 18 ayat 3 itu dikatakan, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Padahal kita tahu bahwa Saul ayahnya Yonatan itu sangat-sangat membenci Daud.
Tetapi disitulah kehebatan persahabatan mereka. Kebencian orang tua mereka tidak memutus tali persahabatan mereka. Inilah yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Bila masih ada orang yang bermusuhan, bukan karena mereka sendiri, tetapi bermusuhan karena permusuhan nenek moyang mereka, karena orang tua mereka di kampung sana bermusuhan. Hari ini, saudaraku, gantilah itu dengan persahabatan seperti Daud dengan Yonatan ini. Dan yang lebih luar biasa lagi, kita tahu Yonatan adalah putra mahkota. Dia adalah calon pengganti ayahnya Saul untuk menjadi raja. Dan sekarang Daud itu adalah saingannya. Bila Yonatan mau untuk memuluskan jalannya menjadi raja, maka dia bisa membunuh Daud. Tetapi yang terjadi bukan demikian. Justru Yonatan mau berkorban. Mari kita baca di 1 Samuel 18 ayat 4 dikatakan, Yonatan meninggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Saudaraku, itu bukan sekedar hadiah bagi seorang sahabat, tetapi semua yang dia berikan itulah simbol kerajaannya. Artinya Yonatan sudah mau mengorbankan jabatannya sebagai putra mahkota demi sahabatnya si Daud itu. Karena itulah di 1 Samuel 20, Yonatan mau menyelamatkan Daud dari usaha pembunuhan ayahnya itu. Saudaraku, itulah sahabat. Sahabat yang mau melakukan apa saja demi sahabatnya. Yang selalu ingin memberi, ingin berbuat lebih banyak lagi bagi sahabatnya. Sahabat tidak pernah mau mengeksploitasi persahabatannya. Tidak pernah mau mengambil keuntungan dari sahabatnya. Tetapi kemudian, saudaraku, Yonatan itu tewas di peperangan bersama ayahnya Saul. Dan ketika itulah terlihat keaslian persahabatan mereka. Ternyata Daud bukanlah seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Nikmatnya kursi kerajaan tidak membuat Daud menjadi lupa diri dan lupa akan sahabat dan keluarga Yonatan. Tetapi dia ingin menjadi seorang sahabat yang sejati. Tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kepada Yonatan yang sudah meninggal itu. Lalu apa yang dia lakukan? Sesudah dia mendengar berita kematian sahabatnya itu, Daud sangat terpukul. Di ayat 17, dia meratap melebihi seperti kehilangan ibu kandungnya sendiri. Lalu di ayat 18 dikatakan, Daud menggubah sebuah lagu. Lagu sebagai luapan rasa kehilangannya. Dan lagu itu wajib diajarkan menjadi lagu ratapan bagi semua bangsa Yehuda. Kita kutip di ayat 26 dikatakan, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Bila saya tidak salah, di bahasa Batak ini disebut udoan, yaitu upama atau puisi yang menggambarkan kesedihan, seperti syair lagu yang kita ketahui yang mengatakan, dangbe tararikon tagonama nirogohon, dangbe tartangison tagonama tinortorhon, tagonama niedehon. Itu yang pertama, tetapi itu tidak berakhir di sana. Dia ingin berbuat lebih banyak lagi bagi sahabatnya Yonatan. Setelah Daud menjadi raja, Daud berusaha mencari keturunan Yonatan dan keturunan Saul yang masih hidup. Maka didapatinya lah si Mefiboset, anak Yonatan yang diselamatkan oleh inang pengasuhnya si Siba itu. Tetapi Mefiboset itu menjadi lumpuh karena terjatuh akibat dilarikan dengan terburu-buru agar dia terlepas dari pembunuhan. Dari segi fisik,
Mephiboset itu bisa dianggap sebagai orang yang tidak berguna, bahkan sudah menjadi beban, dan yang terutama tidak mungkin lagi dia bisa melakukan pemberontakan. Tetapi lihat saudaraku, Daud memperlakukan Mephiboset itu seperti anak raja. Dan semua harta Saul dan harta Yonatan itu dikembalikan kepada Mephiboset dan dikelola oleh Siba, pengasuhnya itu. Mengapa dia mau melakukan itu? Hanya karena persahabatannya dengan Yonatan, ayah Mephiboset itu. Daud menunjukkan persahabatannya bukan hanya sampai kepada si Yonatan itu, tetapi sampai pada keturunannya. Saudaraku, mungkin inilah yang diingat oleh Salomo, anaknya Daud. Sehingga Salomo itu di Amsal 27 ayat 10 mengatakan, jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Persahabatan anak diteruskan dengan persahabatan orang tua diteruskan dengan persahabatan anak-anak. Tetapi permusuhan orang tua harus digantikan menjadi persahabatan oleh anak-anaknya. Saudaraku, sahabat-sahabatku di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang membuat definisi persahabatan. Bahkan ada yang sampai menyusunnya menurut alfabet dari A sampai Z dalam bahasa Inggris. Misalnya dikatakan A, accept you as you are. Accept you as you are. Menerimamu apa adanya, bukan ada apanya. Untuk huruf B dikatakan believes in you, percaya kepadamu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi arti yang paling umum tentang sahabat, saudaraku, adalah sahabat itu adalah teman yang bukan hanya pada saat engkau senang atau pada saat engkau makmur, tetapi teman terutama pada saat engkau susah, pada saat engkau lesu. Sahabat adalah yang mau berkorban untukmu. Tetapi yang paling jelas kita baca di Amsal 17 ayat 17. Dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Karena itu saudaraku, seorang sahabat bukanlah sekedar teman, bukanlah sekedar kawan, tetapi jauh lebih dari itu. Mengapa? Ini saya baca, ada sebuah cerita saya baca di sebuah laman. Kejadiannya terjadi pada tanggal 25 Desember tahun 2010 yang lalu. Ada seorang wanita berusia 42 tahun di Inggris. Dia memasang pesan bunuh diri di sebuah situs jejaring sosial yang terkenal. Dan pesannya itu sangat jelas terlihat bahwa dia meminta tolong kepada orang-orang. Saudaraku, walaupun si wanita itu sudah memiliki lebih dari 1.000 orang teman, followers di situs tersebut, tetapi tidak satu orang pun yang datang membantunya ketika dia meminta tolong itu. Dan apa yang terjadi besoknya? Polisi menemukan jenazah wanita itu karena sudah meninggal. Dia sengaja meminum obat sampai overdosis. Apa artinya? Artinya seorang sahabat tidak sama dengan followers di media sosial. Tidak sama dengan orang-orang yang mensubscribe kita. Tidak sama dengan orang-orang yang men-like kita di media sosial. Sama sekali bukan. Anak-anak muda, jangan pernah berpikir bila kalian sudah memiliki jutaan followers maka kalian akan punya banyak sahabat. Sama sekali tidak. Seorang sahabat adalah yang selalu ada bagi kita setiap saat, terutama ketika kita membutuhkannya. Karena itu mari kita belajar dari persahabatan Daud dan persahabatan Yonatan ini. Sebuah persahabatan yang sungguh-sungguh indah.
Tetapi di atas itu masih ada lagi sahabat yang paling luar biasa, yaitu persahabatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus bukan hanya menjadikan kita sebagai anak Allah, tetapi Yesus menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya. Itu kita baca di Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tidak ada rahasia sekecil apapun di antara dua orang yang bersahabat. Seperti itulah Yesus telah memberitakan kepada kita seluruh yang dia ketahui tentang Allah. Saudaraku, bila di Amsal 17 ayat 17 tadi dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tetapi di Yohanes 15 ayat 13, Yesus mengatakan lebih jauh lagi, dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Ketika kita terperosok dalam lumpur dosa, ketika itulah Yesus datang dan mau berkorban dengan memberikan nyawanya untuk melepaskan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai hari ini bagi kita. Ketika kita bersedih, ketika kita terpuruk, Yesus selalu ada bagi kita. Dalam keberhasilan maupun dalam kegagalan, dalam suka maupun dalam duka, Yesus tetap sahabat kita. Isedo alealeta nasuolo mubai. Pasti saudaraku, banyak dari kita yang sudah mengalaminya, terutama di masa pandemi COVID ini. Yesus benar-benar menolong kita ketika kita sakit, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ketika kita berduka, ketika kita rugi, ketika usaha kita hancur, ketika kita kehilangan pendapatan, ketika kita kehilangan pekerjaan, Yesus selalu ada pada kita. Dan dia datang tepat pada waktunya menolong kita sebagai seorang sahabat yang sejati. Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus telah menjadikan kita menjadi sahabatnya, kita juga disuruh, diwajibkan agar kita mau menjadi sahabat bagi semua orang. Seperti tema Natal di tahun 2020 yang lalu. Mengapa? Karena betapa menyenangkannya bila semua orang mau bersahabat seperti persahabatan Daud dan Yonatan ini. Dan persahabatan itu akan semakin lengkap dan semakin sempurna lagi bila kita mau bersahabat dengan semua orang, karena kita meneladani persahabatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yakinlah saudaraku, semua keluarga akan penuh dengan kebahagiaan. Demikian juga dengan huria, dengan bangsa, bila kita semuanya memupuk persahabatan. Karena itulah bila kita membaca Almanak HKBP di pokok-pokok doa setiap hari, di setiap hari Selasa kita diajak agar kita berdoa syafaat, agar Tuhan semakin meneguhkan persahabatan para lealeon di dalam keluarga, para lealeon yang kakak beradik, yang bertetangga, para lealeon persahabatan teman sekerja dan lain-lain dan lain-lain. Dan biarlah itu tidak hanya sekedar doa syafaat saja, tetapi biarlah itu menjadi doa yang kita lakukan dalam praktek dan kenyataan. Dan mari kita memulainya dari rumah. Mulailah persahabatan itu dari rumah kita masing-masing. Bila seorang suami sudah bersahabat dengan istrinya,
Bila orang tua telah menjadikan anak-anaknya menjadi sahabat, menjadikan semua penghuni rumahnya, asisten rumah tangganya, dengan supirnya, dengan karyawannya, membuat mereka menjadi sahabat, maka damai akan mengalir dari rumah kita ke sekitar kita. Seperti dikatakan oleh Bunda Teresa, damai dan perang itu dimulai dari rumah. Tetapi ingat saudaraku, tidak semua suami otomatis menjadi sahabat bagi istrinya, walaupun mereka sudah lama menjadi suami istri dan sebaliknya. Demikian juga dengan orang tua terhadap anak-anaknya, belum tentu. Tetapi seorang suami menjadi sahabat bagi anak-anak, bagi istrinya dan bagi anak-anaknya bila dia selalu ada, bila mereka membutuhkannya. Dia menjadi sahabat bila dia mau berkorban tentang apa saja untuk mereka. Bila dia mau menerima istri dan menerima anak-anaknya apa adanya. Bila mereka sudah bersahabat, saudaraku, pasti keluarganya akan bahagia. Demikian juga di dalam pergaulan-pergaulan yang lain. Seperti atasan dengan bawahan, parhalado dengan ruasnya, guru dengan muridnya, dan lain-lain dan lain-lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, panggilan menjadi sahabat bagi semua orang ini sangat-sangat kita perlukan pada saat ini di antara kita. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Persahabatan harus menjadi kebutuhan besar kita. Mengapa? Karena dunia kita sekarang penuh dengan permusuhan. Ada kelompok yang membunuhi orang lain hanya karena tidak sepaham dengan mereka. Di mana-mana terjadi permusuhan. Sehingga dunia menjadi tempat yang tidak aman. Bahkan menjadi tempat yang menakutkan bagi banyak orang. Mengapa semuanya itu terjadi? Karena tidak ada persahabatan. Dan ternyata saudaraku, di era media sosial digital saat ini, semuanya membawa masalah baru. Media sosial ternyata bukan hanya memberi manfaat, tetapi tidak jarang merusak hubungan manusia. Karena dengan mudahnya orang bisa mengedarkan berita hoax, mengedarkan ujaran kebencian, pembunuhan karakter, melakukan penipuan dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit anak-anak yang menjadi kecanduan gadget, sehingga dia tidak memiliki sahabat satu orang pun. Itu membuat dia menjadi kesepian, lalu bunuh diri. Rumah tangga juga dilanda oleh masalah, baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Ada KDRT, ada perceraian dan lain-lain. Mengapa semua itu terjadi? Karena tidak ada persahabatan. Padahal saudaraku, persahabatan itulah kunci sukses kepemimpinan. Seorang pemimpin akan berhasil bila dia melakukan persahabatan dengan anggota-anggotanya. Juga kunci sukses dalam usaha dan bisnis, terutama di era digital ini, sangat banyak ditentukan oleh pertemanan, sangat banyak ditentukan oleh network, walaupun itu hanya di dunia maya atau di media sosial. Karena itu saudaraku, jalinlah persahabatan dengan semakin banyak orang. Karena ada orang yang mengatakan 1000 sahabat masih terlampau sedikit, tetapi satu orang musuh sudah terlampau banyak. Karena itu saudaraku, mari berusahalah sekeras mungkin untuk menjadi sahabat bagi banyak orang, agar permusuhan bisa kita hentikan. Kita sudah terlampau capek. Ngapalujahu hita paurusurus perbedaan. Kita terhabis energi kita mengurus persaingan kotor, permusuhan yang membuat banyak luka batin. Tetapi mari kita bersahabat dengan banyak orang.
Dan mari lakukanlah itu seperti yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Dan mulailah itu dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri yang proaktif, yang berinisiatif untuk membangun persahabatan dengan orang lain. Dan sekali lagi, mulai itu dari rumahmu. Bersahabat berarti membuang sifat merendahkan orang lain, membuang sifat ambisi untuk mendominasi orang lain. Tetapi bersahabat itu harus didasari oleh penghormatan, harus didasari oleh ketulusan hati, dan harus didasari oleh kesetaraan, bukan transaksional. Yang mengatakan bila Anda mau, baru saya mau, itu transaksional. Tetapi persahabatan itu harus unconditional, tanpa eksploitasi, tanpa dominasi. Dengan singkat, saudaraku, hari ini Tuhan mengajak kita, mari bangun persahabatan, meneladani persahabatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Selamat bersahabat, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang membuat kami menjadi sahabat-Mu karena iman percaya kami. Berilah kami kekuatan-Mu sehingga kami semakin berusaha menjadi sahabat bagi banyak orang, terutama di tengah dunia yang penuh permusuhan ini. Biarlah kami mau menjadi sahabat bagi mereka yang sakit, yang terpenjara, yang miskin, korban ketidakadilan, bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang kesepian. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu, karena Engkau saja Allah andalan kami. Kami yakin Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami, akan menyembuhkan penyakit kami, akan membantu kami menyelesaikan segala pergumulan kami. Kami mohon Tuhan berkati anak-anak kami yang masih harus belajar dari rumah, agar mereka tetap bersemangat dan berprestasi. Dan kami mohon Tuhan, bersegeralah membuang COVID-19 ini dari antara kami. Ya Tuhan, Raja yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, berkatilah bangsa kami, berkati pemimpin dan seluruh rakyat negeri ini, terutama seluruh usaha-usaha pemulihan yang sedang dilakukan. Berkatilah juga gereja-Mu, juga pemimpin-pemimpin gereja-Mu, juga para hamba-hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, juga semua usaha perluasan kerajaan-Mu yang dilakukannya. Buatlah seluruh usaha mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.